Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Udo di Gada Odak Channel. Kita akan membahas tentang ujian pengadaan barang dan jasa kelas online MS Training and Consulting ke-15. Kantor kami sewa 3 ruko. Tahun 2017, pengadaan langsung 195 juta. Tahun 2018, penunjukan langsung 211 juta. Tahun 2019, penunjukan langsung 224 juta. Tahun 2020, penunjukan langsung 233 juta. Sekarang bulan September 2020, untuk tahun 2021 masih diperlukan ruko tersebut dengan perkiraan biaya sewa 240 juta. Bagaimana pengadaan untuk tahun 2021? A. Penunjukan langsung dengan analisa kebutuhan. B. Tender karena banyak ruko yang lain. C. Tender karena sudah 2 kali ditunjuk langsung. D. Penunjukan langsung adalah tipikor. Jawabannya adalah A. Penunjukan langsung dengan analisa kebutuhan. Tender jasa lainnya, Pokja dalam hal menilai persyaratan pada LDK seperti surat pernyataan, contoh surat pernyataan mengenai tidak masuk daftar hitam dan sebagainya. Bagaimana jika peserta tidak upload di isian kualifikasi mengenai surat pernyataan? Apakah digugurkan? A. Gugur, harus diupload. B. Bisa disampaikan saat klarifikasi. C. Dengan menggunakan SPSE dianggap telah menyampaikan. D. Tidak menyampaikan, bisa tipikor. Jawabannya adalah C. Dengan menggunakan SPSE dianggap telah menyampaikan. Pengadaan barang senilai 190 juta HPS sesuai harga toko material. Ternyata penyedia untung 35%, maka ini adalah A. Perbuatan tipikor. B. Kerugian negara. C. Potensi kerugian negara. D. Tidak masalah. Jawabannya adalah D. Tidak masalah. Pada proses pengadaan barang dengan tender cepat, penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja penawarannya 54% dari HPS. Apa yang harus dilakukan PPK sebelum penerbitan SPPBJ? Apakah Pokja tidak perlu melakukan klarifikasi harga penawaran mengingat harga penawaran di bawah 80% HPS? A. Tetap perlu diklarifikasi sanggup atau tidak sanggup. B. Tetap perlu diklarifikasi rugi atau tidak rugi. C. Tidak perlu diklarifikasi sebagai penawaran termurah dalam tender cepat. Bila kualifikasi masih memenuhi, ditunjuk saja. D. Digugurkan karena menawar di bawah 80% HPS. Jawabannya adalah B. Tetap perlu diklarifikasi rugi atau tidak rugi. Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dipersyaratkan A. Tenaga tetap. B. Personel manajerial. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Personel manajerial. Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pidana terjadi bila A. Bila salah evaluasi tender dan kontrak mangkrak. B. Bila ada yang meninggal kecelakaan kerja karena kelalaian dan ada tertangkap tangan terima suap. C. Ada kesalahan evaluasi tender dan terima suap. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Bila ada yang meninggal kecelakaan kerja karena kelalaian dan ada tertangkap tangan terima suap. Di kami, di BPBD, mau pengadaan masker untuk sekarang. Rencananya pemberdayaan ekonomi lokal ke UMKM yang menyebar. UMKM tersebut belum ada kelompoknya. Kebanyakan penjahit perorangan masih belum punya NPWP. Bila model swakelola, apakah bisa dinas beli bahan bayar ongkos jahitnya? Di anggaran tidak terpisah langsung belanja masker per buah 8.500. Bila ke Pokmas, belum terbentuk Pokmasnya, nilai anggarannya 170 juta. Apakah baiknya melibatkan Dinas UMKM untuk pembentukan kelompok dulu, atau belanja per UMKM, atau bagaimana? Bisakah dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP, atau ada solusi? A.
harus dengan penyedia atau pokmas. B. Harus dengan penjahit perorangan dengan NPWP. C. Bisa dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Bisa dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP. Bila pengadaan masker untuk pandemi darurat COVID dengan penjahit perorangan, apakah bisa dilakukan? Bagaimana PPN-nya? A. Tidak dapat dilakukan dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP. B. Bisa dengan penjahit perorangan tidak punya NPWP tapi dikenakan PPN PPh. C. Bisa dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP tapi dikenakan PPh. D. Bisa dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP dan tidak dikenakan PPN tapi PPh tarifnya 2 kali. Jawabannya adalah D. Bisa dengan penjahit perorangan yang tidak punya NPWP dan tidak dikenakan PPN tapi PPh tarifnya 2 kali. Keadaan darurat COVID 2020 telah dibuatkan perpunya, sekarang telah menjadi undang-undang nomor A. 1 tahun 2020, B. 2 tahun 2020, C. 10 tahun 2020, D. 20 tahun 2020. Jawabannya adalah B. 2 tahun 2020. Saat ini SKP maksimal 5 untuk usaha kecil, namun penyedia mampu menang tender beberapa paket dengan nilai bila digabungkan lebih dari 2,5 M. Bagaimana kita menyikapinya? A. Dalam pelaksanaan kontrak nanti lebih dari 5 paket, maka digugurkan penawarannya. B. Dalam hal saat evaluasi ada 5 paket yang sedang dikerjakan bersamaan nanti, maka digugurkan penawarannya. C. Dibatasi semua sampai dengan total 2,5 miliar, bila melebihi akan digugurkan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Dalam hal pelaksanaan kontrak nanti lebih dari 5 paket, maka digugurkan penawarannya. Kewajiban jabatan fungsional pengadaan di Perpres 16/2018 pada pasal A. 58, B. 78, C. 88, D. 68. Jawabannya adalah C. 88. Indikator penetapan kebutuhan jabatan fungsional PPWJ adalah A. Jumlah paket yang dikerjakan, B. Jumlah total anggaran untuk PBJ, C. Jenis metode pemilihan penyedia, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Pengembangan dan pembinaan Jafung pengelola PBJ berdasar Permen PAN RB nomor A. 9 tahun 2020, B. 19 tahun 2020, C. 29 tahun 2020, D. 99 tahun 2020. Jawabannya adalah C. 29 tahun 2020. Ada pengadaan tronton, tender cepat tapi gagal, tidak memenuhi syarat. Pertanyaan saya, bisa tidak saya ganti kualifikasi usaha dari kecil ke non-kecil? Karena tender pertama pakai perusahaan kecil, pagu 1,5 M. Harus usaha kecil karena untuk nilai sampai dengan 2,5 miliar. B. Untuk usaha non-kecil karena kompetensinya untuk non-kecil. C. Terbuka untuk kecil atau non-kecil walau nilai di bawah 2,5 M. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Untuk usaha non-kecil karena kompetensinya untuk non-kecil. Kalau penyusunan master plan harga 400 juta, itu kualifikasi perusahaannya boleh menengah atau bagaimana? A. Konsultan konstruksi untuk nilai sampai dengan 1 miliar untuk usaha kecil. B.
konsultan non-konstruksi tidak diatur. C. Konsultan konstruksi bila untuk nilai sampai dengan 1 miliar tidak bisa, maka boleh ikut usaha konsultan menengah. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Konsultan konstruksi untuk nilai sampai dengan 1 miliar untuk usaha kecil. Untuk pengadaan alat pengolah data, PPK mengundang prinsipal untuk presentasi produk, maka A. Tidak boleh karena tidak ada dalam prosedur. B. Ini akan mengarah ke pengaturan dan tipikor. C. Boleh karena untuk analisa pasar dan mencermati kualitas spesifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Boleh karena untuk analisa pasar dan mencermati kualitas spesifikasi. Saya PPK, saat sedang pengerjaan fisik gedung senilai 1,5 M, saya mencium ada pencurian spek pondasi. Langkah apa yang harus saya ambil sekarang sedang mengerjakan struktur bangunan? A. Laporkan ke APH. B. Laporkan ke APIP. C. Audit secara teknis. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Audit secara teknis. Tender pembangunan gedung 3,5 M, PT ABC berminat dan punya pengalaman kontrak gedung 1,4 M, maka A. PT ABC bisa ikut karena kualifikasinya kecil. B. PT ABC bisa ikut bila memiliki KD. C. PT ABC bisa sebagai anggota KSO atau penyedia subkon. D. PT ABC bisa pinjam bendera dari penyedia kualifikasi menengah. Jawabannya adalah C. PT ABC bisa sebagai anggota KSO atau penyedia subkon. Saya PPK, saat sedang pengerjaan fisik gedung senilai 1,5 M, saya mencium ada pencurian spek fondasi. Langkah apa yang harus saya ambil? Sekarang sedang mengerjakan struktur bangunan. A. Meminta APIP mereview. B. Meminta informasi dari konsultan pengawas. C. Meminta PPHP untuk memeriksa. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Meminta informasi dari konsultan pengawas. Suatu kontrak single years tidak bisa menjadi multi years. Namun di saat pandemi COVID ini, dengan alasan darurat suatu kontrak single years bisa menjadi multi years. Hal ini berdasarkan A. Permen PUPR 14 2020. B. Permenkeu 93 2020. C. Undang-Undang Jasa Konstruksi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Permenkeu 93 2020. Saya PPK, saat sedang pengerjaan fisik gedung senilai 1,5 M, saya mencium ada pencurian spek pondasi. Langkah apa yang harus saya ambil sekarang? Pekerjaan pondasi hampir selesai. A. Laporkan ke APH. B. Laporkan ke APIP. C. Audit secara teknis. D. Penyedia diminta memenuhi sesuai spek. Jawabannya adalah C. Audit secara teknis. Kalau fisik bangunan yang direncanakan oleh konsultan perencana ternyata tidak jadi ditender atau tidak jadi dilaksanakan karena ada pemotongan anggaran, apakah konsultan tetap dibayar 80%? A. Tidak dibayar. B. Dibayar 80%. C. Dibayar 100%. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Dibayar 80%. HPS untuk konsultan lamsam adalah A. Biaya personil dan non-personil. B. Daftar keluaran dan harga.
C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Daftar keluaran dan harga. Pembuatan aplikasi berbasis web dan HP dengan konsultan perorangan yang tidak mempunyai izin usaha, sumber HPS adalah A. Tidak boleh dengan perorangan yang tidak punya izin usaha. B. HPS dari minimal 3 sumber. C. HPS bisa satu informasi dari Inkindo dikali 55%. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. HPS bisa satu informasi dari Inkindo dikali 55%. Diperlukan pengadaan kertas dengan anggaran 70 juta. Harga kertas satu rim di beberapa toko 50.000. Pengadaan sebanyak 1000 rim akan dilakukan dengan toko punya NPWP dan bukan PKP. HPS-nya adalah A. 50.000 kali 1000. B. 50.000 kali 1000 ditambah keuntungan. C. 50.000 kali 1000 ditambah keuntungan dan PPN. D. 50.000 dikali 1000 dikurangi dengan diskon. Jawabannya adalah D. 50.000 dikali 1000 dikurangi dengan diskon. Berdasar Permen PU PR 14 2020, apakah kita boleh menggugurkan calon penyedia untuk pekerjaan konstruksi ketika dia tidak mengisi form isian kualifikasi namun dia hanya mengupload? A. Tidak digugurkan. B. Tidak gugur bila mengupload di dokumen teknis. C. Tidak gugur bila mengupload di dokumen kualifikasi. D. Digugurkan. Jawabannya adalah C. Tidak gugur bila mengupload di dokumen kualifikasi. HPS untuk pekerjaan jalan dalam aturan Kemen PUPR keuntungan dan overhead adalah A. Tidak diberi keuntungan dan overhead. B. 15%. C. 10%. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. 10%. Kontrak untuk jasa konsultan pengawasan konstruksi lebih cocok menggunakan jenis kontrak A. Payung. B. Waktu penugasan. C. Lamsam. D. Gabungan. Jawabannya adalah B. Waktu penugasan. Pengelolaan sampah dari pasar ke tempat pembuangan dilakukan tender. Terpilih penyedia per 1 Maret 2020 PTBB, tahun anggaran 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Untuk pekerjaan Januari dan Februari yang dikerjakan PTCC, A. Kontrak dengan PTBB 1 Maret sampai 31 Desember 2020 dan penunjukan langsung PTCC. B. Kontrak dengan PTBB 1 Maret sampai 31 Desember 2020 dengan mengcover biaya Januari dan Februari 2020 yang dipekerjakan PTCC. C. Dibuat 2 kontrak, PTBB Maret sampai Desember 2020 dan PTCC Januari sampai Februari 2020 dengan terlebih dahulu audit APIP. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Dibuat 2 kontrak, PTBB Maret sampai Desember 2020 dan PTCC Januari sampai Februari 2020 dengan terlebih dahulu di audit APIP. Apabila penyedia ber-KSO dengan porsi modal lebih dari 70%, penyedia sebagai lead firm dengan porsi modal 75%, apakah itu menggugurkan? A. Gugur. B. Klarifikasi. C. Lulus. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Gugur. Kami mau pengadaan sewa kendaraan, tetapi harus melelang mobil dinas yang ada.
Penjualan mobil dinas paling singkat umur kendaraan telah berusia A. 3, B. 5, C. 7, D. 10. Jawabannya adalah C. 7. Ada pekerjaan simultan di dinas dan PPK berbeda, yaitu pekerjaan fisik bangunan di PU dan pekerjaan interior di DPMP TSP. Rencanakan akan dilaksanakan secara simultan, tapi ternyata fisik bangunan gagal lelang dan tidak dilaksanakan tahun ini. Sementara interior ada pemenang. Pertanyaannya, untuk pekerjaan interior otomatis batal juga, ada klausul dalam KAK. Nah, jika pelaksanaan ini di tahun depan, pekerjaan interior ini dilaksanakan oleh pemenang yang tahun ini atau dilelang kembali. A. Diproses dengan buat kontrak. B. Tender atau seleksi lagi karena sudah beda tahun. C. Audit kemudian dibuat kontrak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tender atau seleksi lagi karena sudah beda tahun. Penyedia pekerjaan konstruksi usaha menengah berdiri tahun 2018, ada paket pembangunan 3 miliar, maka KD kemampuan dasarnya A. 1 miliar rupiah, B. Usaha baru tidak perlu KD, C. Usaha menengah tidak perlu KD, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. 1 miliar rupiah. Penyedia pekerjaan konstruksi usaha kecil berdiri tahun 2018, ada paket pembangunan 2,1 miliar, maka KD kemampuan dasarnya A. 700 juta, B. Usaha baru tidak perlu KD, C. Usaha kecil tidak perlu KD, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Usaha kecil tidak perlu KD. Konsultan manajemen konstruksi dipilih bersamaan dengan penyedia jasa konstruksi. Dengan demikian, maka penyedia MK ruang lingkupnya berapa persen dari keseluruhan ruang lingkup berdasar Permen PUPR 22 2018? A. 100%, B. 80%, C. 70%, D. 50%. Jawabannya adalah B. 80%. Pekerjaan pengawasan untuk pembangunan jalan senilai 30 miliar diperlukan A. Konsultan MK, B. Konsultan pengawas, C. A dan B benar, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Konsultan pengawas. Value engineering disebut dalam peraturan A. Permen PUPR 14 2020, B. Permen PUPR 22 2018, C. Permen KU 93 2020, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Permen PUPR 22 2018. Berdasar Permen PUPR 14 2020, keaslian SKA dari penyedia dicek pada waktu A. Evaluasi atau klarifikasi oleh Pokja, B. Waktu akan SPPBJ oleh PPK, C. Waktu PCM, D. Tidak dilakukan klarifikasi keaslian SKA. Jawabannya adalah B. Waktu akan SPPBJ oleh PPK. Berdasar Permen PUPR 28 tahun 2016, biaya IMB izin mendirikan bangunan dimasukkan di HPS atau RAP di bagian A. Item tersendiri, B. Termasuk overhead, C. Tidak diatur, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Termasuk overhead.
Apakah kami pantas digugurkan jika personel manajerial untuk pekerjaan kualifikasi kecil diminta ahli K3, sedangkan yang kami tawarkan adalah petugas K3? A. Untuk kecil tidak boleh ahli K3, cukup petugas K3. B. Untuk kecil bisa ahli K3 bila risiko memerlukan ahli. C. Tidak diatur. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Untuk kecil bisa ahli K3 bila risiko memerlukan ahli. Apabila paket pekerjaan fisik telah batal ditenderkan, sedangkan paket pengawasannya telah selesai dan telah ada pemenang seleksi, apakah perlu dilakukan PPK jika anggarannya tersedia tahun depan untuk fisiknya? Apakah pemenang seleksinya untuk pengawasan masih bisa ditunjuk atau dilakukan seleksi ulang? A. Diproses lagi dengan penunjukan langsung. B. Lanjut dengan berkontrak. C. Kalau sudah beda tahun maka tender atau seleksi ulang. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Kalau sudah beda tahun maka tender atau seleksi ulang. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.